Shalom, selamat siang. Biarlah momen ini kita jadikan satu ingatan kehidupan kita. Yesus telah bangkit naik ke surga. Dia telah menyelamatkan hidup kita. Patutlah kita sebagai anak-anaknya untuk kita naikkan puji dan sembah di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Tuhan buat siang hari ini atas perkenanan Tuhan kami boleh ada di hari ini. Kami percaya Tuhan, apa yang kami lakukan saat siang hari ini, yaitu kerinduan hati kami. Kami rindu memuji, menyembah Engkau. Dan saat kami tinggikan Engkau, Engkau hadir tengah-tengah kami. Dan biarlah semua yang bernafas menyembah Engkau, meninggikan Engkau. Kami siap untuk memuji dan meninggikan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Engkau Allah yang layak kami sembah Tuhan. Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. Haleluya. Alam semesta sujud menyembah-Mu. Melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Mari sandang kita semua untuk bangkit berdiri dan kita sembah Dia. Haleluya. Engkau Raja kami Tuhan, segala raja, nama-Mu besar dan layak dipuji, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. Biarlah setiap hati saat ini kita persiapkan, kita sembah Dia. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, Engkau yang layak kami tinggikan. Engkau yang layak kami lakukan. Engkau Raja di atas segala raja, segala pujian hanya bagi
kami agungkan Engkau Tuhan. Mari kita serukan Hosana, 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 Hosana. Layak dipuji, disembah, karena Yang berkata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar kemuliaan. Layak, layak dipuji, disembah, karena Yang berkata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar kemuliaan. Namamu besar kemuliaan. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Amin. Yang siap merayakan kebangkitannya, sekali lagi beri tepuk tangan bagi Raja kita. Dia telah bangkit. Kita patut untuk merayakan kebangkitannya. Haleluya. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Amin. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia bangkit, dia bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Rayakan, rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus. Kita serukan Yesus bangkit. Bangkit, dia bangkit dan hidup selamanya. Selamanya dia telah bangkit. Dia bangkit, dia bangkit. Marilah rayakan kebangkitan. Sekali lagi, dia bangkit, jemaat saja. Dia bangkit dan hidup selamanya. Selamanya. Lebih keras lagi katakan, dia bangkit. Amin. Dia bangkit. Rayakan kebangkitan. Sama-sama sekali lagi, dia bangkit. Dia bangkit. Dia bangkit dan hidup selamanya. Dia bangkit. Dia bangkit. Marilah rayakan. Marilah rayakan. Sekali lagi. Marilah rayakan.
kebangkitannya menandakan bahwa dia sudah menang. Dan kita patut bersyukur. Sungguh indah kita ada di dalam Tuhan. Dia telah menyelamatkan hidup kita. Siapkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan. Pengorbananmu bagi kita. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci bersahabat dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami dariku. Oh, sungguh indah. Oh, haleluya. Dia dekat, yang kau dekat. Haleluya. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh saya undang kita semua bangkit berdiri. Sungguh besar, besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar.
Kami berdiri di hadapan-Mu ya Bapa, bersama dengan umat Tuhan di seluruh muka bumi ini. Kami mengenang karya-Mu yang agung, luhur, mulia. Kasih yang tidak pernah bisa diukur. Terima kasih oleh karena Engkau sudah mati untuk menebus segala dosa kami. Dan berterima kasih karena Engkau sudah bangkit, memberikan jaminan beri hidup bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Itu yang bisa kami ungkapkan untuk karya agung yang Tuhan sudah lakukan buat kami. Sebab Engkau hidup, selalu ada harapan bagi kami. Terima kasih Bapa. Hari ini kami rindu lagi Engkau menyatakan diri-Mu bagi kami. Dengan cara-Mu, dengan bahasa-Mu yang bisa kami menangkapnya. Kami boleh berjumpa dengan Tuhan. Dan ada kekuatan yang baru untuk kami jalani hidup ini. Untuk kami terus setia mengiring Kau sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati pikiran kami. Roh Allah, kami beri tempat seluas-luasnya. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengarkannya. Hanya Roh Kudus-Mu yang berkuasa di antara kami dan tidak ada kuasa yang lain. Kecuali kuasa Allah lewat pemberitaan firman-Mu. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Shalom, silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita akan lanjut baca Injil Lukas pasal 23. Sudah dapat saya bacakan. Dan ada juga digiring dua orang lain, yaitu dua penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ. Dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ada juga tulisan di atas kepalanya, inilah raja orang Yahudi. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang kau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu pun yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata
kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Tema firman Tuhan kita, engkau ada bersama dengan aku di Firdaus. Walaupun gak sempat cari gambar, saudara. Oke. Saudara, dosa terbesar adalah pengkhianatan terhadap anak Allah. Dan itu dosa klimak. Orang bilang puncak dari segala dosa. Yohanes 19 menulis, anak manusia, anak Allah datang untuk dosa, untuk penghakiman, dan untuk menyatakan kebenaran. Dan diteruskan dalam ayat 9, akan dosa karena mereka tidak percaya kepada anak Allah. Jadi yang ditulis itu orang akan diinsapkan bahwa dosa itu karena tidak percaya itu. Saudara. Jadi ukuran klimaksnya begitu. Tapi Alkitab mencatat saudara, ketika di kayu salib Kristus berkata, Bapa ampuni mereka. Itu sebenarnya kemurahan Allah mencapai klimaks lebih tinggi lagi. Jadi seperti Alkitab katakan, pengampunan yang limpah itu diberikan justru saat dosa semakin banyak. Ajaran-ajaran Paulus menyatakan itu. Jadi kalau dosa manusia semakin memuncak, itu kebaikan Allah, kemurahan Allah juga semakin meningkat. Itu luar biasanya, itu disebut anugerah saudara. Melampaui kebaikan kemurahannya, sebab itu di tengah-tengah situasi di kayu salib itu Yesus berkata, Bapa ampuni mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang sedang mereka perbuat. Oke. Saudara, tidak banyak yang memperhatikan perkataan Yesus itu. Ucapan Yesus yang pertama diucapkan, Bapa ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu tidak banyak, itu kumpulan massa ribuan orang. Hanya beberapa orang yang cinta dia, yang memang mengasihi dia. Dan sungguh-sungguh dari awal dia mengikut Yesus, makanya dia menatap, lihat gerak-gerik Yesus di atas kayu salib. Kalau enggak Allah ini tidak tercatat kan. Itu ribut orang kan saudara, ramai. Arus massa, sambil ngolok-ngolok, sambil menghujat saudara. Tapi orang-orang tertentu, orang yang memang dari awal memang mengasihi dia, termasuk Maria Magdalena dan berarti juga ada muridnya. Di sini ada Lukas kan, ya dia juga mendengar itu. Dengan menatap dia dengar perkataan itu, makanya dia tulis. Ya, kalau enggak tahu kan saudara. Nah saudara, mereka menunggu sekian lama, Yesus sudah diam kan. Mulai dari ketika dia ditangkap, dibawa ke Pilatus, Kayafas, Herodes, dibawa ke pemimpin, tidak pernah ada kata yang diucapkan. Disuruh bela, katanya begini. Engkau begini, cuma satu kata, engkau yang mengatakannya. Dan sudah diam bukan sampai perjalanan Via Dolorosa itu. Ketika sampai di atas kayu salib, ungkapan itu yang diucapkan dan hanya beberapa orang mendengar. Sementara yang lain tenggelam di dalam arus massa. Saudara, ada pemimpin agama yang mengolok-ngolok, mengejek-ngejek. Ada politikus dari pemerintahan Romawi. Orang banyak, masyarakat luas, termasuk dua penjahat itu, saudara. Kalau saudara membaca Matius
27 ayat 44 dan Markus 15 ayat 32 dikatakan dengan jelas, dan dua penjahat yang di samping kiri dan kanannya itu juga ikut bersama-sama dengan mereka, ikut ngolok-ngolok Yesus. Salah satu yang sedang terjadi di sini adalah ketidakseimbangan paham tentang Kristus itu siapa. Mereka bilang gini, kalau engkau Mesias turun, buktikan bahwa engkau Tuhan, engkau bisa turun dari kayu salib ini. Saudara, dan Yesus sendiri pernah mengkategorikan perkataan itu adalah perkataan iblis, saudara. Ingat ketika pertama kali dia berkata begini, anak manusia akan dianiaya, dia akan dianiaya oleh tangan orang berdosa, dia akan mati di atas kayu salib. Petrus bilang, guru, jangan pernah terjadi itu. Ya, Yesus bilang, Petrus, pikiran iblis itu. Kenapa? Sepertinya dari awal iblis menghalangi untuk salib itu tidak terjadi, saudara. Peristiwa salib itu kalau boleh tidak pernah terjadi. Karena iblis juga tahu bahwa disitulah letak hal yang terpenting yang mesti dipahami oleh orang percaya. Kematian dan kebangkitan Kristus jadi dasar utama dari kepercayaan, iman percaya orang Kristen. Mati untuk menebus dosa kita. Darahnya jadi pembasuh. Hidup dikorbankan untuk menggantikan kita. Dan hidup memberikan kehidupan. Dia bangkit dari mati untuk menandakan bahwa dia bukan manusia biasa. Allah yang punya hidup, yang sanggup hidup dari kematian. Dan juga sanggup menghidupkan orang yang menuju kematian. Enggak seimbang. Ini sudah terjadi sebelum itu. Ketika Yesus pertama kali tampil di padang gurun setelah puasa. Mereka bilang apa? Iblis bilang apa? Buktikan. Kalau engkau anak Allah, ubah ini roti ini. Batu jadi roti. Yesus bilang, nyah kau setan. Nah sekarang mereka mau lakukan itu lagi. Kalau engkau tidak bisa membuktikan turun dari salib, maka engkau bukan Mesias. Itu menurut mereka, saudara. Tapi Yesus berkata tidak harus membuktikan. Tidak harus turun dari kayu salib untuk membuktikan bahwa dia Tuhan. Dia justru harus mati di atas kayu salib. Untuk membuktikan bahwa dia berbeda. Dia bukan manusia seperti yang lainnya. Yesus tidak akan pernah membuktikan bahwa dia bisa bangkit. Kalau dia tidak mati kan. Harus mati. Supaya membuktikan kepada dunia bahwa dia bisa bangkit. Membuktikan bahwa dia bisa mengalahkan maut. Sejak awal Tuhan membuktikan, membuat keseimbangan dalam menciptakan kan. Ada pagi, ada petang. Diciptakan darat yang tidak berair, ada juga yang berair. Dari awal. Dan Pengkhotbah 3 mencatat itu. Ada waktu menangis, ada tertawa. Ada menanam, ada yang mencabut. Ada waktunya merusak, ada waktunya untuk membangun. Ada waktunya untung, ada waktunya rugi. Dan keseimbangan itu memang ternyata diperlukan oleh manusia, saudara. Makanya kita harus membangun, dikatakan orang dewasa itu seimbang. Kebutuhan tubuh jasmania, psikologinya, sosialnya, dan rohaninya.
Nah tadi mengerti tentang Tuhan dalam Alkitab pun juga harus sembang. Makanya kita mestinya perlu ya belajar dari banyak orang kan begitu saudara. Banyak itu juga sebenarnya untuk melengkapi saya itu ditolong teman saya dari ketika awal saya masuk sekolah. Ada kawan saya ini anak dari GKT Malang nggak salah waktu itu. Dia bilang begini, Eni, kamu lihat baca buku ya, doa audisi. Oh ya, waktu itu saya bilang, kenapa Me? Oh iya, supaya kamu dituntun oleh Tuhan, supaya hikmat Tuhan yang menuntun untuk kamu bisa membedakan mana yang tepat dan yang tidak tepat begitu. Saya, oh iya, iya juga ya. Masuk di ini saya sejak itu sudah. Jadi hati-hati katanya. Buku-buku ya tidak semua begitu, benar kan begitu. Makanya kita juga tidak boleh begitu dengar ajaran satu orang terus itu kita ikut itu terus saudara. Kita perlu toh belajar dari yang lain lalu dibandingkan di antara seperti itu seimbang. Nah seperti hal seperti ini gitu loh. Jadi Tuhan Yesus itu bukan seperti kalau mau diterapkan, kalau Yesus bisa turun dari salib maka dia Mesias. Maka dia Tuhan. Kalau dia bisa buat mujizat itu baru dia Tuhan. Kalau enggak seperti enggak gitu. Kalau menderita berarti dia bukan utusan Tuhan. Kan enggak seperti itu. Alkitab jelaskan enggak seperti itu. Yesus tidak harus membuktikan bahwa dirinya itu Tuhan dengan turun dari salib. Justru ketika dia bertahan di atas kayu salib sampai akhir. Membuktikan bahwa dia Tuhan. Nanti kita selanjutnya. Pengalaman yang sama namun kesimpulan dan reaksi yang berbeda. Amos 4:12 kata bersiaplah untuk berjumpa dengan Tuhan Allahmu. Bersiaplah untuk berjumpa dengan Tuhan Allahmu. Jadi berarti ada yang bisa berjumpa ada yang enggak. Nah ini terbukti saudara. Dengan dua orang penjahat tadi. Ayat 39-40 begini. Tetapi yang seorang menegur dia. 39, seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia katanya. Tidak disebutkan di kiri atau di kanan ya saudara. Yang bertobat ini. Hanya dikatakan di kiri dan kanannya ada dua penjahat. Tapi yang bertobat di kanan atau di kiri tidak disebutkan. Jadi tidak usah sebutkan yang kanan bertobat karena di sebelah kanan, yang kiri enggak kan gitu. Itu enggak ada rumus aturannya begitu. Hanya salah satu di antara mereka. Tetapi yang seorang menegur dia katanya, "Tiga engkau juga tidak takut kepada Allah. Sedang kau menerima hukuman yang sama, kita memang selayaknya dihukum. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Saudara, di atas penderitaan itu, salah satu dari penjahat itu sampai kepada tingkat perenungan dan akhirnya penyesalan. Ketika seseorang mengalami hukuman, nah di situ sebenarnya seringkali penyesalan muncul ya kan saudara. Ingat orang-orang yang sudah dijatuhi hukuman kan ditanya pasti, ya saya menyesal kan begitu ya. Nah, bisa dibayangkan ketika dia menderita, kalau dibahasakan dengan bahasa sehari-hari, yang penjahat yang satu tuh gini. Di atas kayu salib dia kemudian ingat kata-kata mamanya, gitu biasanya gitu ya. Kata-kata yang baik dari mamanya, ibunya, mungkin dia mulai ingat, aduh mama dulu ngomong, "Le, sinau sing baik ya, sekolah sing rajin," kan gitu. Jangan ikut nakal-nakal dengan teman-temannya. Ya dia ingat itu, bayangkan sudah. Lalu dia mulai ingat lagi, aduh terus teman-teman yang mulai nggak usah sekolah, ayo bolos saya. Kita seneng-seneng aja, ngapain belajar.
Seandainya itu dibahasakan, dia mulai bayangkan. Nah terus dia yang ingat, iya aku ngikutin teman-teman yang nakal-nakal itu. Ikut mereka, mulai kenal namanya dunia narkoba. Terus karena enggak punya uang untuk beli, langsung ikut nyolong. Nah itu ya saudara. Dia bilang, aduh. Lalu dia bilang, sekarang sudah enggak bisa. Sudah dijatuhi hukuman untuk kejahatannya yang paling tinggi menurut pemerintahan Romawi. Mati disalib, orang yang paling terkutuk. Artinya dikutukin banyak orang. Dan saudara bilang, aduh, tidak bisa lagi. Tapi kemudian dia ketika mendengar ucapan Yesus itu, Bapa ampuni mereka. Dia mencoba berpaling. Dia lihat dan dia mulai amatin. Siapa orang yang di sebelahku ini? Kok enggak seperti saya dan teman di situ yang kanan kirinya. Mulai tadi ngomel-ngomel, ngamuk-ngamuk. Katanya orang kalau dalam kesakitan itu bisa melontarkan segala macam cacian, kata-kata kotor dan semuanya saudara. Kesakitan yang paling sakit. Dan dikata ketika ditusuk itu sebenarnya katanya sejak itu darah ngancur dan itu nggak bisa direm lagi terus. Ya pembuluh kita aja kena cert gitu kan darah bisa mengalir. Dan perlahan-lahan semakin lama semakin sakit. Semakin habis itu darah. Orang bilang sampai akhirnya bisa kejet-kejet ya. Wow. Nah di puncak itulah saudara. Dia sampai pada kesadaran ini kita lagi sadar bahwa apa yang selama ini dia lakukan itu ada hubungannya dengan Sang Pencipta. Dia bilang kita ini memang layak dihukum dan kita harus takut kepada Allah. Ngomong sama temannya, kita memang layak dihukum. Sekarang ini kita nanggung apa yang kita memang sudah lakukan. Dan Allah, kita harus punya rasa takut itu kepada Allah. Masa kamu enggak? Kesadaran itu saudara yang dia langsung lihat, ini bukan orang biasa. Dia tahu dari awal sejak dia digantung tidak ada kata-kata cacian. Yang diucapkan permintaan maaf untuk orang-orang yang melakukan. Saya bilang ini kan tidak logis, ini kan tidak umum dilakukan oleh orang-orang. Dan dia tiba mengerti bahwa ini bukan manusia biasa. Pastinya itu ada pewahyuan. Berbahagialah dia. Langsung dia bilang, Yesus, aku tahu engkau bukan manusia biasa. Engkau Allah sang pemilik surga itu. Karena gak ada manusia yang bisa memberikan pengampunan seperti itu. Dia bilang bawa aku. Satu penjahat dalam perenungannya sampai kepada penyesalan. Dan ketika bilang, aduh segalanya sudah terlambat kan gak bisa diubah lagi. Tapi dia tahu ada satu hal, dia berpaling kepada sang hidup itu. Berpaling kepada Allah dan bertobat. Selanjutnya apa yang terjadi? Seorang penjahat itu mengubah arah hidupnya. Dia tidak lagi ikut mengejek. Tadinya kan ikut dengan arus orang banyak itu saudara. Ngejek-ngejek juga ya. Ngolok-ngolok Yesus juga. Dan dia mengubah arah. Dia ngomong temannya kita enggak boleh seperti itu. Karena kita memang salah. Salah di hadapan manusia dan salah kepada Allah.
dia membalikan arah. Lalu dia mulai mengenal arti dosa dan bertobat. Menerima karya Yesus karena dia tahu siapa dia. Siapa Yesus ini? Kenapa sikapnya berbeda? Sampai kepada kesimpulan bahwa dia memang Mesias yang diutus oleh Allah. Dan dialah pemilik Firdaus itu. Lalu dia bilang, Yesus, ingat aku kalau engkau sudah ada di dalam kerajaan Allah. Dan Yesus berikan jaminan hari ini juga. Kenapa hari ini? Ya hari ini karena hari itu mereka pasti mati kan. Hari ini juga. Begitu kamu mati. Engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ada jaminan yang seperti itu saudara. Yang diberikan oleh seorang pribadi dimanapun. Hanya Yesus yang berkata, Bapa ampuni mereka. Berdoa meminta pengampunan dan mengadakan pembelaan. Bapa, mereka tidak tahu kalau mereka salah. Mereka harus diampuni ya Bapa. Itu pembelaan yang Yesus lakukan. Dan sampai hari ini Alkitab berkata dia ada sebagai iman besar agung membela saudara dan saya di hadapan Allah Bapa. Dia menjamin berkata, engkau akan bersama dengan aku di dalam Firdaus. Kita berdoa dan selanjutnya serahkan kepada Pak Gembala. Kami mengucap syukur untuk janji firman-Mu yang kembali diungkapkan. Selagi masih karunia, kesempatan panjang sabar Tuhan ada buat kami. Itu kesempatan untuk kami berbalik kepadamu. Berpaling menatap Allah yang hidup dan bertobat dari cara-cara hidup kami untuk mengikuti jalan-Mu. Engkau sudah merintis jalan ke surga. Ketika Engkau berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan kami akan mengikuti arah jalan itu. Tuntunan-Mu yang akan terus menyertai kami selama-lamanya. Sampai kami kepada kemuliaan yang sesungguhnya yang sudah Tuhan siapkan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk segala-galanya, untuk apa yang Kau sudah lakukan buat kami. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Meskipun tak kulihat tangan yang terpaku, meskipun tak kulihat kaki yang terpaku, meskipun tak kulihat mahkota dunia, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Mari kita berdiri. Saya undang hamba-hamba Tuhan. Yakin Dia berkuasa, ku jadi miliknya, Dia hidup
selamatku, meskipun tak kulihat dunia terpaku, meskipun tak kulihat kaki yang terpaku, meskipun tak kulihat kota durinya, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Meskipun tak kulihat lampu yang tertingkat, meskipun tak kulihat darah yang mengalir, meskipun tak kulihat kuburnya yang kosong, namun ku percaya Yesus juru selamatku. Ku yakin Dia berkuasa untuk jadi miliknya. Dia hidup dalamku, Yesus juru selamatku. Ku yakin Dia penebus dosaku. Ku yakin Dia berkuasa. Ku jadi miliknya. Dia hidup dalamku. selamatku, Yesus juru selamatku. Sekali lagi, Yesus juru selamatku. Mari persiapan perjamuan kudus. Kita buka pelan-pelan masker pada kita masing-masing. Dan siapkan hati. Walaupun kita tidak pernah melihat tangan Tuhan dipaku, kakinya dipaku, lambungnya ditusuk, darahnya tercurah, kuburnya kita tidak pernah melihatnya. Tapi dengan iman, kita yakin Dia mati, Dia dikuburkan, dan Dia hidup. Dan Dia pernah berkata, aku adalah kebangkitan dan hidup. Setiap orang yang percaya pasti diselamatkan. Walaupun ia mati, akan mati, sudah mati. Yesus berkata, suatu saat nanti semua orang mati akan bangkit kembali, mempertanggungjawabkan semasa hidupnya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semua yang ditulis itu pasti terjadi. Mari kita imani saja. Mari kita angkat pada tangan kanan kita roti, yang itu adalah simbol atau lambang dari tubuhnya Yesus. Dia berkata, setiap kali kamu makan itu ingat penyalibannya, kematiannya, penguburannya, kebangkitannya yang memberikan pengharapan kepada kita. Firman Tuhan berkata begini, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam, waktu ia diserahkan, ia mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atas roti itu. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Maksudnya, ingatlah kebaikan Tuhan. Makanya kita diberikan roti ini supaya kita ingat bahwa kita diselamatkan oleh kebangkitan Yesus itu. Darahnya berkuasa. Mari kita makan bersama-sama dengan iman dalam nama Tuhan Yesus.
Kita angkat cawan pada tangan kanan kita. Kata firman Tuhan, setelah makan roti, yang mengambil cawan, yang mengucap syukur atasnya, membagi-bagikan dan memberikan kepada muridnya dan berkata, cawan ini adalah cawan penderitaan yang harus dilalui oleh Yesus. Cawan menanggung penderitaan, menebus banyak dosa. Apakah kita percaya dan kita sudah yakin bahwa kita sudah diselamatkan oleh karena pertumpahan darah ini? Mari kita minum bersama-sama dengan iman. Tuhan akan memberkati saudara. Kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa kiranya perjamuan kudus hari ini ada dampak buat kita. Setidak-tidaknya mengakrabkan kembali kita dengan Tuhan. Setidak-tidaknya mengakrabkan kita kembali dengan sesama. Setidak-tidaknya mengakrabkan kita kembali dengan pelayanan. Tuhan kiranya menolong, memberkati. Tuhan Yesus, kalau hari ini, siang ini Tuhan, anggur ini kami minum, roti kami makan. Anggur dan roti itu tidak ada gunanya sama sekali. Tetapi kalau kami beriman kepada darah Yesus dan kepada kebangkitan Yesus, yang sakit akan disembuhkan, yang susah akan dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang kecewa diberikan pengharapan kembali, yang putus asa diberikan pengharapan, diberikan semangat, dan kami beriman kembali, diberikan semangat berjuang, bekerja, belajar, melayani Tuhan dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Kami percaya dan kami beriman bahwa atas nama Yesus, di dalam perjamuan kudus ini ada perubahan kami alami, kami akan pulang dengan sukacita dalam nama Yesus. Mari kita bergegas, kita siapkan persembahan kita. Mari kita doakan bersama-sama. Terpujilah Bapa di sorga, atas perkenan Bapa kami diberkati. Atas kehendak Kristus dan tuntunan Roh Kudus, kami datang membawa persembahan ini. Kami begitu bangganya ada kesempatan dan rasa terhormat kami membawa persembahan ini di hadapan Tuhan. Harga dan nilainya kami percaya dari hati kami. Kami bawa, kami serahkan. Kami tidak akan kekurangan, tapi kami akan bertambah-tambah. Pekerjaan akan diperbaiki dan kesehatan akan dipulihkan kembali. Terpuji Tuhan, kami bawa persembahan ini. Sebelum kami pulang, kami doakan ibadah nanti sore, beri kesempatan buat kami berkumpul lagi. Mereka yang di rumah, yang online diberkati Tuhan. Tuhan, terima kasih. Indonesia ditolong, diberkati Tuhan. Pemerintah diberkati Tuhan. Kepolisian, TNI diberkati Tuhan. Mereka yang berjaga-jaga mulai dari pagi, hari ini, sore nanti dan berikutnya. Tolong mereka, beri sehat, berkati keluarga mereka. Pemimpin bangsa, pemimpin daerah diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita tadakan kedua tangan kita. Kita terima berkat dari Allah Bapa kita dengan iman. Saudara, dengan percaya dan berharap kepada Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa kita. Kasih pertolongan oleh Yesus Tuhan. Roh Kudus ada bersama dengan kita semuanya. Hari ini dan selama-lamanya, setialah Tuhan bersama dengan kita. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.